Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabar anak soleh solehah? Semoga berjumpai anak kelas 6B dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan ini kita akan mempelajari biografi Sun Bonang pada buku SKI kelas 6 halaman 45 sampai dengan 46. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pelajaran kita kali ini seperti yang sudah Bapak sampaikan, yaitu memahami biografi Sunan Bonang. Jadi biografi Sunan Bonang itu nama aslinya adalah Makhdum Ibrahim, putra keempat dari Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Mandila. Siapa dia? Putri Arya Teja Bupati Tuban. Nah, tokoh ini diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi ya. Nah, sisilah bertemu dengan keluarga Rasulullah SAW lewat ayahnya yang bernama Sunan Ampel sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali dan Sayyidatuna Fatimah putri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Sunan Bonang atau Raden Mahmud Ibrahim belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya Sunan Ampel. Belajar di mana? Di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Paku, Raden Fata dan Raden Kusen. Di mereka bertiga. Ia juga mengenyam pendidikan agama di Aceh. Berguru kepada siapa? Syekh Maulana Ishaq. Sewaktu perjalanan mereka singgah dalam melakukan perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Nah, karena kecenderungan terhadap seni dan sastra membuatnya banyak belajar seni dan budaya tentang kesusastraan Jawa, tebang-tembang, jenis mapacat yang populer pada masa itu kepada ibunya seorang putri Bupati Tuban yang banyak memahami sastra Jawa. Nah, mengawali dakwahnya, Raden Mahmud Ibrahim atau Sunan Bonang memasuki pedalaman Kediri, Jawa Timur dengan mendirikan musola. Kalau dulu namanya Langgar ya. Di tepi barat Sungai Berantas di sebuah desa Singkil, Kabupaten Nganjuk. Nah, karena gaya dakwah yang keras di awal dakwahnya seperti merusak arca yang dipuja oleh penduduk. Nah, hal inilah menimbulkan konflik dan banyak tokoh yang mengusir Sunan Bonang. Nah, terutama tokoh-tokoh ajaran Bhairawa, Tantra, Ki Buto, Lucoyadan dan Nyai Plencing. Nah, dakwah Sunan Bonang belum mencapai keberhasilan karena masyarakat Kediri masih belum menerima Islam hingga datangnya masa Sunan Prepen ya pada tahun 1551 Masehi. Nah, kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri tersebut mengantarkan dia pindah ke Demak atas panggilan Raja Demak. Raden Patah pada masa itu yang mengangkatnya sebagai imam masjid Demak. Namun tak lama kemudian dia melepas jabatan sebagai imam, kemudian dia pindah ke Lasem dan mendirikan sebuah jawiyah. Jawiyah itu adalah tempat khusus untuk ibadah yang digunakan oleh para pengamat tasawuf sebagai tempat berkhalwat ya atau menyendiri, sampai kemudian pada usia 30 tahun Sunan Bonang dijadikan sebagai wali negara Tuban yang mengurusi berbagai hal urusan yang terkait dengan agama Islam. Nah, Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, ilmu bela atau silat dan silat pada masa itu. Nah, karena keluasan ilmunya dapat dilihat dari buku-buku yang sumber yang dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan naskah Primbon Bonang. Nah, naskah ini berisi tentang ajaran tasawuf yang bersumber dari kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali, Abu Thayyib Al-Maki dan ulama-ulama lainnya pada masa itu. Nah, kemampuan Sunan Bonang atau siapa tadi? Ya. Atau Raden Mahmud Ibrahim ya sebagai dalang pertunjukan wayang, sehingga memberikan kesempatan menyisipkan dakwah Islam melalui seni yang digemari penduduk pada masa itu ya, dan mencoba dia menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambahkan irama-irama lagunya, jadi iringkan dengan wayang ya. Selain sebagai tokoh penyebar Islam, nah Sunan Bonang juga dikenal sebagai orang yang sangat pandai mencari sumber air. Nah, pada masa itu kan kesulitan air ya, karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Sunan Bonang, dan ini adalah menjadi kesaktian ya yang ditunjukkan Sunan Bonang. Sebenarnya itu adalah karamah ya, kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan kepada Sunan Bonang. Hidup tidak menikah dan bujang hingga akhir hayatnya. Sunan Bonang diperkirakan wafat di usia 1525 Masehi ya. Dimakamkan di Tuban di sebelah barat alun-alun kota Tuban. Oke, demikianlah materi tentang biografi Sunan Bonang. Semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.